seharusnya sampaikan gitu. Kita punya tantangan A ke depan, artinya kita perlu kementerian A. Kita punya tantangan B, kita perlu kementerian B. Nah, kita perlu kementerian antariksa atau luar angkasa karena kita ingin mengambil mineral di bulan misalnya. Ya, ada perbandingan-perbandingan yang akan pasti dijadikan argumen. Ya kan, 130 sekian menteri di kabinet Dwikora. Tapi kan kita tahu itu di masa tahun 64 sampai 66. Nah, itu kabinet akomodir. Kekuasaan itu semangatnya itu membatasi jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubungi. Bagi kami tentunya sebenarnya berapapun jumlah kursi di kabinet itu tidak terjadi masalah asalkan tentunya yang menjadi prioritas adalah tantangan bangsa ke depan yang mana yang mau kita hadapi dan perlukah kementerian itu untuk menjawab tantangan itu kan itu. Tapi kan sampai hari ini yang kita belum mendengar gitu. Ada kementerian barunya, kementerian baru apa gitu. Jadi bahasanya masih bahasa yang mengawang-awang dan tentunya arahnya lebih ke mengakomodir. Nah, di mana memang kalau mengakomodir saja artinya kan memang ada anggaran baru dan lain-lain. Sementara beban-beban yang ada di negara kita sekarang ini juga tidak ringan gitu ya terkait dengan anggaran. Nah, jadi sesungguhnya kalau boleh saya usul sebaiknya kalau dalam untuk mencitrakan sehingga ini smooth gitu ya, usul untuk Bang Habib dan teman-teman gitu, seharusnya sampaikan gitu. Kita punya tantangan A ke depan, artinya kita perlu kementerian A. Kita punya tantangan B, kita perlu kementerian B. Kasih contoh, mamanya kita perlu kementerian antariksa atau luar angkasa karena kita ingin mengambil mineral di bulan misalnya, ya kan, di Mars ada sumber daya yang kita bisa gunakan di dunia sehingga kita perlu ada kementerian itu atau kementerian nuklir misalnya. Ya, tapi kan sampai hari ini itu tidak pernah dibahas. Jadi artinya memang betul-betul sepertinya hanya untuk mengakomodir. Nah, yang kedua, kalau kita bicara soal stabilitas pemerintah, ya kan, stabilitas pemerintahan itu tidak berbanding lurus dengan stabilitas politik seluruh Indonesia. Artinya stabilitas politik di luar pemerintahan atau di luar parlemen. Saya kasih contoh, ketika semua itu di dalam pemerintahan atau di dalam parlemen itu satu suara, seperti di Amerika Serikat hari ini, mereka satu suara, Demokrat maupun Republik satu suara membela Israel, sehingga terjadi turmoil, terjadi uprising di masyarakat karena tidak ada ruang yang diciptakan untuk aspirasi-aspirasi yang berbeda. Nah, ini berbahaya, iya kan? Jadi sesungguhnya semua itu kita letakkan pada porsi-porsinya. Yang ketiga, ada perbandingan-perbandingan dengan banyak. Ada perbandingan-perbandingan yang akan pasti dijadikan argumen. Ya kan, 130 sekian menteri di kabinet Dwikora. Tapi kan kita tahu itu di masa tahun 64 sampai 66. Sudah tidak relevan berarti? Bukan nggak relevan lagi. Nah, itu kabinet akomodir. Itu pembandingannya dengan kabinet akomodasi. Kenapa? Karena pada tahun-tahun itu terjadi turmoil ada gejolak-gejolak politik sehingga harus menaruh orang-orang supaya agak adem gitu. Walaupun akhirnya nggak berhasil gitu. Nah, ini yang tentu masyarakat bisa menilai gitu seperti apa tujuan dari penggemukan kabinet. Memang sebenarnya tidak salah kalau memang ada alasan-alasan yang tepat yang saya sampaikan tadi. Ada kementerian-kementerian baru memang dibutuhkan. Nanti orang bikin kegiatan pemilu menang lalu karena terlalu banyak yang dijanjikan, menteri-menteri diperluas lagi. Menteri dulu kan 26. Jadi 34. Nah, ditambah lagi. Besok pemilu yang akan datang tambah lagi jadi 60. Pemilu lagi tambah lagi. Karena kolusinya semakin meluas dan semakin minta, rusak nih negara. Nah, sebenarnya sih di Amerika aja menterinya berapa tuh? Cuma 14. Lalu dibagi ke dirjen-dirjen unit. Yang di bawah menteri, sebuah menteri dikelompokkan gitu. Nah, bahkan dulu saya bersama Mbak Bibif, Bu Nekmah itu di Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara di 2019, itu rekomendasinya dikecilkan jumlah kementerian itu. Bahkan kita mengatakan bahwa Kemenko itu tidak harus ada.
rekomendasinya sih yang dirumuskan Kemenko dihapus. Nggak salah tuh dulu perumusnya Bu Bibip sama Pak Ferry ya. Kemenko dihapus aja tuh, nggak ada gunanya. Karena saya sudah mendengar rencana susunan kabinet gitu, saya berhalus Kemenko tidak harus ada sesuai dengan undang-undang. Akhirnya rumusannya begitu, tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan gitu. Semangatnya itu membatasi jumlah-jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak itu semakin banyak sumber korupsi, itu semua anggaran.